Sultanım. Fatma pun terkejut dan tidak menduga kalau Rustemlah yang datang. Rüstem? Padahal ia berharap kalau Afifelah yang datang. Sekarang masalahnya malah diketahui oleh lawannya. Ağalarınızdan biri Yeniçeri. Rustem menyampaikan dia bisa datang karena seorang penjaga menghampirinya dan memberitahukan keadaan Fatma Sultan. Bana geldi. Fatma pun terdiam mendengarkan ucapan dari Rustem. Afife Hatun. Di istana, Melek baru saja sampai. Ia pun menemui Afife dan hendak melaporkan tentang keadaan Fatma Sultan. Vaziyet çok fena, rezil olduk. Namun belum juga menyampaikan maksud tujuannya, Jal Aga memanggilnya. Melike Hatun. Jal Aga menyampaikan kalau Fatma Sultan memanggilnya, sehingga Melek pun mengikuti Jal Aga. Afife melihat ke arah Melek dengan penuh tanda tanya. Kita berpindah ke scene Atmaja sebentar. Saat malam harinya, Atmaja kembali mendatangi rumah di mana Cafer Aga masuk ke dalam sebelumnya. Atmaja membuka pintu dan berjalan mengendap-endap dalam ruangan yang gelap. Tiba-tiba Cafer Aga muncul dan meletakkan belatinya di leher Atmaja. Sana, ne yapıyorsun? Cafer menanyakan apa yang dilakukan Atmaja. Atmaja berkata, sesuai dengan perintah Pangeran Mustafa, aku akan membunuhmu. Namun sebelumnya, aku akan mencari tahu siapa yang kamu layani. Kimsin? Kimlere hizmet ediyorsun? Pria itu pun makin menekan belatinya ke leher Atmaja. Atmaja yang seorang kesatria tangguh dengan mudah membalikkan keadaan. Ia bisa melepaskan diri dari dekapan Cafer Aga. Kemudian keduanya bertarung dengan sangat sengit. Keduanya sama-sama tangguh. Sampai kemudian Cafer mengambil pisaunya dan berusaha menyerang Atmaja. Akan tetapi Atmaja berhasil membuat pisau itu menancap sendiri ke perut Cafer Aga. Çarşıda yanında gördüğüm adam. Atmaja kemudian mencekik pria itu dan berteriak sambil menekan pisau yang menancap di perutnya. Ia ingin tahu siapa yang ia layani dan apa hubungannya dengan pria penjaga Elkas. Şahzade Elkas'ın adamlarından biriydi. Senin onunla ne işin var? Di saat-saat terakhirnya, Cafer pun mengatakan bahwa ia akan memberitahukannya dengan satu syarat, yaitu menjaga putranya. Ne şartı be adam, ölüyorsun. Beni bu halde görmesin. Dan tidak membiarkan anaknya melihat ayahnya mati. Kemudian memberikan anaknya kepada temannya yang merupakan pedagang karpet di pasar yang bernama Ali Effendi. Uzun çarşıda esnaf halı işi yapar. Onu ver. Onu burada bırakmayacaksın. Atmaja pun menjanjikan dan kemudian meminta dia untuk memberitahu siapa yang menyuruhnya. Söz. Uzun çarşıda Ali Efendi'ye. Halıcı. Singkatnya, kini Atmaja sudah berada di kamar putra dari Cafer Aga. Ia melihat seorang bocah laki-laki tertidur lelap. Atmaja merasa sangat iba. Atmaja tidak membangunkan anak itu
Sebaliknya, ia tertidur di sana. Anak itu kemudian bangun dan duduk di samping Atmaja. Saat Atmaja terbangun, ia bertanya siapa dirinya. Kimsin sen? Tuğrul. Baban Ia adalah teman ayahnya dan ayahnya sekarang ditugaskan ke Mesir. Atmaja berkata kalau ayahnya menitipkan dirinya kepada Ali Efendi. Apakah dia mengenal Ali Efendi, pedagang karpet di pasar? babam vazife icabı Mısır'a gitti. Varmış. Bu uzun çarşıda. Esnaf alıcı. Tanıyor musun sen onu? Si anak pun mengangguk. Kemudian Atmaja mengajaknya pergi ke pasar. Hadi hazırlan. Fatma Sultan. Kembali ke istana, Hurrem menantikan kedatangan dari Fatma Sultan. Diana pun mengabarkan kalau Fatma Sultan masih belum sampai dan tidak ada seorang pun yang tahu tentang keadaan Fatma Sultan. Hurrem pun menyuruh Diana agar memberitahukan pada Rustem tentang hal ini agar ia bisa menutupinya. Fatma Sultan'a ne olacak peki? Koruyacak mısın? Diana pun bingung mengapa Hurrem Sultan melindungi Fatma Sultan. Hurrem pun menjawab kalau hal ini tidak boleh diketahui siapapun, hanya kita dan raja saja yang mengetahuinya. Biarkan Fatma Sultan yang menjawabnya kepada raja. Hadi Fahriye durma. Derhal Rüstem Paşa'ya haber ver. Benim de gönlüm yok lakin Hurrem kemudian pergi menemui suaminya. Mereka pun membahas tentang keinginan Cihangir yang ingin ikut kampanye. Raja mengatakan apa yang dikatakan Cihangir adalah benar. Dia telah dewasa. Hal itu benar kalau ia ingin ikut kampanye seperti pangeran lainnya. Daha vakit var. Namun Hurrem tetap tidak setuju. Ia mengatakan kalau ia akan berbicara lagi dengan putranya dan meyakinkannya agar ia merubah pikirannya. Ben onunla konuşur ikna ederim. Bu fikrinden vazgeçer. Kesehatannya lebih penting dari apapun. Zira sıhhati her şeyden mühim. orası öyle. Raja pun kemudian menanyakan apa tujuan Hurrem datang padanya karena sebelumnya Lukman menyampaikan kalau dirinya ingin mengatakan sesuatu. Lokman konuşacak şeylerin olduğunu söyledi. Hurrem pun berkata, aku tidak tahu bagaimana mengatakannya padamu tentang Fatma Sultan. Fatma Sultan. Belum juga Hurrem mengatakan semuanya, pintu pun diketuk. Gel. Fatma Sultanımız geldi. Lukman kemudian masuk dan menyampaikan kalau Fatma Sultan ingin menemui Raja. Raja pun mempersilahkannya. Gelsin. Hünkârım. Israr. Fatma pun kemudian masuk ke dalam ruangan. Ia menyampaikan kalau baru saja dirinya bertemu dengan Rustem Pasha dan Rustem menyampaikan kalau Pangeran Elkas ingin menikahi diriku. Benimle nikahlanmak istediğini söyledi. Raja pun terkejut mendengarnya. Hal yang sama dirasakan oleh Hurrem Sultan. Nikah mı? Nerede? Raja kemudian menanyakan bagaimana hal itu bisa terjadi. Fatma pun menjawab kalau Pasha telah menanyakan pendapatku sebelumnya sebelum ia akan berbicara denganmu. Sesuai dengan kata-katanya, ia ingin menikahkan diriku. Aku ingin mengatakan padamu tentang hal ini. Semua keputusan ada di tanganmu. Ne göre Mirza nikahlanmak için karar verirseniz verin. Benim için makbul olan o. Raja tidak bisa memutuskannya saat itu juga. Ia pun hanya diam saja. Di pasar, Atmaja menanyakan tentang Ali Efendi. Namun ia mendapati kabar kalau Ali Efendi telah meninggal. Geldiysen geç kaldın beyim. Geçen hafta toprağı verdik. Alıcı Ali Efendi hakkın rahmetine. Ia pun menyampaikan hal itu pada anak itu. Atmaja pun bertanya apakah anak itu mengetahui orang lain yang ia kenal. Namun anak itu menggeleng, menandakan ia tidak kenal siapapun. Kimsen yok mu senin? Tanıdığın yanında kalacağım biri.
Hayır olsun Atmaca. Atmaja pun pergi dan menemui tuannya. Ia melaporkan tentang Cafer Aga, seorang komandan penjaga istana. Masya'dayken biri geldi. İsmi Cafer. Döner dönmez çarşıda biriyle görüştü. Abbas'la. Di mana ia bertemu dengan Abbas. Abbas adalah penjaga pribadi dari Elkas Mirza. Abbas adalah mata-mata dari Tahmaps yang ditugaskan untuk memata-matai adiknya Elkas. Tahmas kardeşinin attığı her adımdan haberdar olmak için yanına. Piripasa pun mengatakan, kita memang mengetahui kalau Tahmaps ingin membunuh adiknya sejak lama. Atmaja pun berkata, kalau Tahmaps bukan ingin membunuh Elkas, tapi targetnya adalah raja. Şimdi hünkârımız var. Elkas Mirza seferi önden çıkacak. Atmaja melaporkan kalau sesuai perkataan dari Cafer Aga, Abbaslah yang akan membunuh raja. Abbas da suikasti orada yapacak. Her şeyi düşün. Piripasa mengatakan kalau musuh telah memikirkan semuanya. Atmaja pun berkata kalau Tahmaps akan menyerang istana dan hal ini harus segera dilaporkan pada raja. Piripasa pun bertanya, apakah ada orang lain yang tahu tentang hal ini? Bundan başka plan var mı? Siz? Bu istihbarat sır olarak kalır. Atmaja pun menjawab kalau hanya mereka berdua yang mengetahuinya. Piri pun berkata kalau hal itu akan menjadi rahasia bagi mereka berdua. Atmaja pun tidak mengerti apakah mereka akan membunuh Abbas secara pribadi. Abbas'ı biz mi infaz edeceğiz? Biz bu işe Namun Piri berkata kalau mereka tidak akan ikut campur dengan hal ini. Anggap saja kamu tidak pernah melihat dan mendengar hal ini. ne gördün ne işin, doğru mu? Atmaja pun berkata, apakah kamu serius? Kita akan menyembunyikan hal ini. Piri pun menjawab bahwa hal ini akan baik. Biarkan takdir melakukan pekerjaannya. Jangan lupa, era baru tidak akan datang tanpa mengakhiri yang sebelumnya. mahfuzda ne yazılmışsa bir de bir kapanmadan Atmaja pun mengangguk setuju. Jadi di sini kita menyadari baik Piripasa maupun Atmaja menginginkan kematian raja agar era baru datang, yaitu kepemimpinan Mustafa. Rüstem Paşa. Di istana, Rustem kembali ke ruangannya, dan di dalam ruangannya, rupanya Hurrem sudah menunggunya. Hurrem ingin tahu detail tentang Fatma dan Elkas. Fatma Sultan'a Elkas Mirza'nın talip olduğunu söylemiş. Rustem pun menjelaskan kalau ialah orang yang pertama kali mendengar keadaan Fatma Sultan dan pergi menemuinya. Keadaan Fatma Sultan sangat memprihatinkan dan mereka menyetujui apapun permintaanku. Öyle çaresizdiler ki. Aku membuat kesepakatan dengan mereka. Göreceğim aklımın ucundan dahi geçmedi. Rustem pun teringat kejadian itu, di mana saat kejadian malam itu, Rustem mengatakan kalau raja sampai mengetahui kejadian ini, maka kita tahu akan apa yang terjadi. Burada olanlar hünkârımızın kulağına giderse. Ne istiyorsun söyle. Fatma tahu maksud Rustem dan langsung menanyakan apa keinginan dari Rustem Pasha. Mirza ile Rustem pun memandang Pangeran Elkas. Kemudian ia mengatakan kalau mereka berdua harus menikah. Bu ne cüret Rüstem Paşa? Fatma berkata, bagaimana bisa Rustem dengan berani mengatakan hal itu? Apakah ia ingin mengejek dirinya? Sen bizimle alay mı ediyorsun? haşa. Rustem pun mengatakan kalau ia tidak bermaksud demikian. Namun dengan cara seperti ini, maka mereka bisa keluar dari masalah ini. Kurtulacağınızı söylüyorum. Şehzademiz Sesuai dengan tradisi, maka Pangeran Elkas harus merubah keyakinan agamanya. Elkas yang mendengar hal itu membuatnya tidak setuju. değiştirir. İşin Namun Rustem menyampaikan, jika Elkas tidak setuju, maka akibatnya kepalanya akan dipenggal. ucunda kellesi olduğu için kabul edecektir. Hünkârımızın takdirleriyle nikah. Senin bundan menfaatin ne?
Fatma pun menanyakan apa yang Rustem peroleh dari hal ini. Rustem pun berkata kalau ia hanya peduli dengan kehormatan dinasti dan masa depan negara ini. Aku tidak memperoleh apapun. Namun Fatma tidak percaya. Fatma berkata kalau Rustem tidak bisa membodohinya. Kandırdığını mı sanıyorsun? Aku bisa melihat kejahatan di pikiranmu. Apa tujuanmu? Tanya Fatma Sultan. Maksadın ne? Söyle. Rustem pun menjawab bahwa hal inilah yang terbaik bagi semua orang. Fatma pun berkata, aku ingin tahu siapa yang kamu maksud semua orang. Apakah maksudmu Mirima Sultan? Mihrimah da var mı? Kamu ingin balas dendam kepadanya kan? Aku tahu kamu melakukan hal ini bukan untukku tapi Mirima Sultan. Hatta Hürrem Sultan'dan. Nasıl bir anlaşma bu böyle? Kembali ke masa sekarang, Hurrem menanyakan apa kesepakatan dari Fatma Sultan. Beritahukan aku apa yang kamu sembunyikan, apa yang mereka janjikan padamu. Rustem pun berkata, aku hanya ingin melindungi raja dan kehormatan dinasti. Kamu harusnya memikirkan hal itu sebelum memberitahukanku tentang Fatma Sultan. Hurrem pun berkata, kalau hal itu dilakukan oleh Mirima. Sekarang jawab pertanyaanku. Apa yang mereka berikan padamu? Sen şimdi benim sualime cevap ver. Bu yüce devletin veziri azamıyım. Rustem pun berkata, aku adalah seorang wazir agung Sultana. Aku tidak butuh apapun dari mereka. Berhentilah meragukan kesetiaanku. Jika raja mengetahui masalah ini, maka Elkas akan dipenggal. İhtiyacım yok. Her defasında da vazgeçin. Sini alır ve Acem seferinden dan kampanye ke Persia akan dibatalkan. Hurrem pun berkata, jadi kamu harus menikahkan mereka. Kamu harusnya menutupi dengan cara yang lain. Hadiseyi başka bir şekilde örtbas edebilirdin. O vakit Fatma Sultan. Rustem pun berkata, Fatma Sultan tidak akan di sini lagi jika ia menikah. Dia akan meninggalkan istana. Bukankah itu yang kamu inginkan? Ve bir daha dönmemek üzere gidecek. Ya hünkârımız kabul et. Hurrem pun akhirnya mengerti dengan tujuan Rustem. Ia pun mempercayai kalau Rustem memang masih setia kepadanya. Ia pun akhirnya menanyakan tentang raja. Apakah raja menolaknya? Esasen sultanım, bu siyaseten bulunmaz bir... Rustem pun berkata, kalau pernikahan ini sebenarnya menguntungkan karena hubungan politik akan semakin erat. Tahmaps akan berakhir dan Elkas akan memiliki tahtanya. Gelecek. Üstelik hanedan damadı olarak. Yüce Padişah Hazretleri. Rüstem Paşa'nın söylediğine göre Di ruangan dewan, Elkas pun datang menemui raja. Raja berkata kalau Rustem telah menginfokan kalau kamu ingin menikahi adikku. kardeşim Fatma Sultan'la izdivaç talep eder. Bu arzumu huzurunuzda. Elkas pun berkata kalau ia mengucapkan terima kasih pada Rustem Pasha karena telah menyampaikan keinginannya. Aku berharap kamu memaafkan atas keberanianku ini. Allah bu cüretimi bağışlarsınız. Raja lalu berkata, kamu adalah dinasti dari Safavid, sementara Fatma dari dinastiku. Sesuai dengan tradisi, pernikahan ini tidak mungkin terjadi. Hanedanla mensup bir şahzadesin. İki hanedanın da usulleri gereği böyle bir. Hünkârım, eğer kabul buyurur. Pangeran pun berkata kalau ia akan melakukan apapun agar menjadi pantas dan bisa menikahi Fatma Sultan sesuai tradisi agar pernikahan ini terjadi. Da bu zavallı kulunuzu Fatma Sultan açması için yapmam icap. Raja yang mendengar perkataan Elkas pun menyuruh Elkas untuk pergi karena ia ingin memikirkan pernikahan itu. Başka bir diyeceğin yoksa çekilebilirsin. Setelah Elkas keluar dari ruangannya, ia pun menanyakan pendapat Sokulu. Ne dersin Sokulu? Sokulu pun menyampaikan kalau pernikahan itu akan membuat kesetiaan Elkas akan semakin kuat. Mungkin kita bisa membuat mereka bertunangan dahulu dan menikahkan mereka setelah kampanye selesai. Dediğiniz gibi Tahmasp'ın yerine geçerse
Sefer sonrası beklenir. Raja pun berterima kasih atas pendapat dari Sokulu. Ettiği müddetçe